Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mutar Latif Channel Smart and Wise. Saudaraku, kembali kita mengungkap peringatan Allah pada kita semua. Hari ini kita masuki surah An-Nisa yang pertama kali, yaitu ayat 1 yang berbunyi, Ya ayuhan nas taqu rabbakumul lazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ilal ayah. Di akhir ayat ini Allah meminta kita adalah menjaga, memelihara, yaitu al-arham, yaitu adalah sebuah hubungan, jalinan tali kasih sayang. Saudaraku, di dalam penciptaan manusia ada dua fase yang ditunjukkan Allah dalam hal ini. Fase pertama adalah fase di mana Allah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Umi Hawa diciptakan dari Adam sendiri, sedangkan Adam dari fase penciptaan dari tanah. Kemudian fase kedua adalah fase yang dilahirkan dari perkawinan Adam dan Hawa, dan inilah yang kemudian menjadi generasi-generasi sesudahnya sampai generasi kita pada hari ini. Artinya dua fase ini kita mengenal di dalam sejarah kemanusiaan, sejarah kenabian, cukup jelas diberitakan Allah hanya pada fase kedua. Tapi pada fase pertama, bagaimana penciptaan ini, bagaimana prosesnya, Allah tidak ceritakan secara detail. Dan itu bisa kita temukan dalam surah Al-Insan. Allah tidak menyatakan secara tegas, jelas penciptaan fase pertama itu. Yaitu dalam surah Al-Insan kita temukan yang berbunyi, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun say'an mazkura. Di sini Allah jelas sekali mengatakan bahwa bukankah kamu telah melalui sebuah fase yang tidak diketahui dari mana prosesnya, bagaimana dan bagaimana ending daripada proses itu. Tidak diceritakan Allah secara detail. Lam yakun say'an mazkura. Kemudian fase kedua Allah ceritakan, di mana fase saat terjadinya perkawinan Adam dan Umi Hawa. Allah katakan di dalam ayat ini, Inna khalaqnal insana min nutfah atau min nutfatin. Kemudian kata Allah, Dia menciptakan manusia dari setetes air mani yang dipancarkan dan bercampur antara sperma dan ovum. Nah, inilah yang diceritakan secara detail, mulai dari proses nutfah ini sampai nanti dia menjadi darah, kemudian menjadi daging, dan kemudian tulang belulang, lalu ditiupkan ruh. Itu ada informasi dalam Al-Quran. Tapi fase pertama, bagaimana Adam diciptakan, bagaimana Hawa diciptakan, tidak diceritakan secara jelas dan tegas. Namun demikian, dengan keyakinan dan keimanan kita, inilah yang memperteguh bahwa fase itu sudah berlalu dan berjalan di luar batas kemampuan kita, dan tentu saja di atas kekuasaan Allah SWT. Saudaraku, dengan demikian, kata kunci dari ayat yang kami bacakan tadi, surah An-Nisa, adalah al-arham. Kita diminta Allah menjaga tali silaturahim. Mengapa silaturahim ini kita jaga, kita pelihara, dan kita semai dengan sebaik-baiknya? Karena dari kata dasarnya saja adalah rahim, yaitu adanya hubungan kasih sayang. Kasih sayang itu adalah
adanya di hati kita masing-masing. Cinta yang membuat hubungan-hubungan itu berlangsung panjang dan lama. Cinta yang membuat hubungan-hubungan itu indah. Cinta yang membuat kita saling memelihara, menjaga, setia, tanggung jawab, dan saling menolong kepada sesama. Itulah makanya al-arham, silaturahim ini diminta Allah dijaga di dalam kehidupan kamu selama di dunia. Karena dengan demikian kita bisa saling membantu, membahu untuk melengkapi kelemahan dan kekurangan kita. Maka itu hubungan al-arham yang terkecil ini adalah hubungan kita sebagai anak dengan orang tua, ibunda dan ayahanda. Tentu saja hubungan ini tidak pernah terputus, baik selama kita di dunia sampai di akhirat sana. Kemudian hubungan antara suami istri ya juga penuh dengan warna kasih sayang, cinta dari hati yang dalam. Kemudian dia membingkai keindahan, kebahagiaan, dan lahirlah kesejahteraan. Kemudian cinta kita, hubungan kasih sayang kita kepada anak-anak, cucu, saudara, harus dijaga dan dipelihara selama hayat kita. Inilah pihak-pihak yang kita diminta menjalin hubungan silaturahim itu, kasih sayang itu. Karena dialah yang punya ikatan batin yang kuat. Dialah yang punya kesetiaan yang kuat. Dialah yang punya ikatan spiritual yang kuat. Dan bagaimanapun hubungan cinta ini adalah sebatas kecintaan dan mendorong melengkapi kebutuhan kita di dunia. Puncak dari kecintaan kita, silaturahim itu adalah pada Allah SWT yang melahirkan ketaatan kita kepada Allah. Dalam ayat lain katakan, yaitu asyaddu hubalillah, puncak kecintaan di atas daripada segala makhluk adalah cinta kepada Allah SWT. Rindu kita pada Allah SWT, kesetiaan kita kepada Allah SWT, dan ketaatan kita pada Allah SWT. Taat atas segala yang diperintahnya, dan juga taat menghindari, menjauhkan dari segala apa yang dilarangnya. Yang tentunya ketika larangan-larangan ini kita langgar, kita merusak sunatullah cinta baik kepada manusia, demikian juga pada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.